Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya ya Bu Nur. Seperti yang sudah saya katakan kemarin, hari ini kita akan membahas mengenai identifikasi masalah. Yang pertama tentang zakat, yang kedua poligami, yang ketiga bank, rente, dan fee, yang terakhir adalah pemerintahan dalam Islam. Yang pertama nih Bu yang ingin saya tanyakan mengenai zakat produktif. Kira-kira hal apa yang melatar belakangi ya zakat produktif ini ada Bu? Menurut Bu Nur apa? Menurut saya munculnya zakat produktif ini karena banyak manusia yang membutuhkan modal usaha baik dari segi finansial maupun dari keterampilan. Karena di masyarakat itu banyak sekali masyarakat ekonomi lemah, golongan kalangan menengah ke bawah, kemudian tidak memiliki skill dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Kemudian banyak anak-anak yang berprestasi, cerdas dari keluarga yang kurang mampu dan tidak mampu membayar uang sekolahnya, sehingga muncullah zakat produktif ini. Memang benar sekali Bu. Dalam realita kehidupan memang mereka yang pengen membuka usaha tapi nggak punya modal, pengen kerja bikin kue atau bikin makanan yang lain tapi nggak punya skill, seperti itu. Dan sangat dilematis juga bahwa ada anak yang cerdas, anak yang pandai tapi dari keluarga yang kurang mampu. Jadi dengan adanya zakat produktif ini, menurut Bu Nur bagaimana? Apakah ini efektif bisa mengentaskan mereka dari permasalahannya? Kalau menurut saya pemanfaatan zakat produktif ini sangat bermanfaat dalam membantu khususnya modal usaha bagi yang kurang mampu, kemudian mengentaskan mereka dari kemiskinan, kemudian bisa meningkatkan skill melalui keterampilan atau pelatihan, kemudian memberikan beasiswa kepada siswa yang cerdas dari keluarga yang kurang mampu, sehingga modal zakat produktif ini sangat efektif. Jadi dengan adanya zakat produktif ini bisa membantu mereka untuk memberi modal atau memberi beasiswa. Jadi zakat sekarang ini tidak hanya berupa zakat yang konsumtif, tetapi produktif juga bisa. Terima kasih untuk yang pertama. Sekarang kita yang kedua ya Bu, itu ada permasalahan mengenai ini yang sering terjadi di masyarakat dan kasus yang menarik itu ya Bu, dan banyak praktik ini juga dilakukan di Indonesia tentang pernikahan poligami Bu. Nah, menurut Bu Nur apa yang melatar belakangi mereka melakukan poligami di zaman sekarang yang notabene beda ya pastinya dengan zamannya Rasulullah? Menurut saya munculnya poligami sekarang ini lebih ke pemikiran atau pemahaman yang menyimpang dari poligami sendiri, sehingga pemikiran yang menyimpang itu mengenai poligami ini menjadi dalih mereka untuk melakukan dengan alasan mengikuti sunnah Rasul, padahal yang dilaksanakan tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Kemudian mengenai jumlah perempuan yang lebih banyak sehingga perlu adanya dilindungi dan sebagainya, itu sebagai dari mereka. Kira-kira tidak yang terjadi saat ini menurut saya seperti itu memang sangat ada benarnya menurut saya karena tadi dari pola pikir mereka, mindsetnya seperti itu Bu. Jadi dalihnya itu mengikuti sunnah Rasul. Dulu Rasulullah seperti itu kan ada alasannya Bu. Tapi kalau sekarang lebih pada ke hanya memenuhi nafsu saja atau kemauan biologisnya mereka. Itu kemudian dari jumlah perempuan lebih banyak, laki-lakinya sedikit. Oke lah, kalau dulu zaman Rasulullah masih ada perang-perang itu memang para suami-suami berjihad. Nah itu banyak yang gugur, kemudian banyak janda. Akhirnya Rasulullah di zaman itu
ada poligami, tapi ya tidak semuanya dinikah ya, pasti ada syarat dan ketentuannya. Oke. Nah, sebenarnya praktik poligami ini sendiri menurut undang-undang di negara kita itu bagaimana, Bu? Kalau berdasarkan undang-undang di negara kita itu kan dianjurkan untuk perkawinan yang monogami, sehingga sesuai dengan syariat Islam itu sebenarnya boleh juga sih berpoligami, tetapi ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh orang yang mau berpoligami. Misalnya ketika istrinya tidak memberikan keturunan, kemudian diberikan izin oleh istrinya, kemudian dia mau berbuat adil terhadap istri-istrinya nanti. Tapi untuk kalimat adil sendiri kan juga susah sebenarnya. Dan saya seperti itu kondisinya sekarang. Jadi memang benar sekali dari hukum negara dan hukum Islam itu pada dasarnya pernikahan ini hanyalah pernikahan monogami yang dianjurkan. Tetapi kalau misalkan ada sebab-sebab tertentu dan itu memenuhi syarat, maka diperbolehkan untuk poligami. Jadi tidak hanya sekedar ya saya poligami gitu ya. Baik, terima kasih. Untuk yang berikutnya, yang ketiga tentang ini juga marak terjadi nih Bu, tentang masalah riba Bu. Nah itu kira-kira apa Bu yang menurut Bu Nur itu yang melatar belakangnya atau motif mereka itu melakukan riba? Ya pasti menginginkan keuntungan dari keuntungan dari uang yang dimiliki menjadi jumlahnya lebih banyak ya. Nah, biasanya seperti itu yang melatar belakangnya. Kemudian kenapa sekarang marak adanya riba? Ya, karena satu budaya konsumtif yang ada di era sekarang ini sudah sangat marak. Kemudian gaya hidup mewah, karena yang budaya hidupnya sudah meningkat sehingga orang-orang akan cenderung mengikuti gaya hidup mewah yang diidolakan. Seperti itu. Kemudian ada juga motif untuk memperkaya diri. Kemudian ada yang persaingan ekonomi dengan lingkungannya, itu termasuk. Kemudian ada yang mempunyai pemikiran yang pragmatis, nggak harus kerja capek-capek, tapi dengan uang yang dia miliki disimpan di bank, mendapat bunga sehingga tidak mau capek-capek lah. Benar sekali Bu. Jadi memang gaya hidup mewah, kemudian pengen ikut-ikutan yang diidolakan atau persaingan antar lingkungan tadi, persaingan di lingkungannya itu membuat orang pengen memperkaya diri dengan jalan riba. Nah seperti itu Nah pada dasarnya realitas kehidupan yang ada di sekitar kita itu bagaimana menurut Bu Nur? Maksudnya di Indonesia sendiri riba itu bagaimana Bu? Banyak sekali praktek-praktek riba yang terjadi di Indonesia ya, baik melalui aktivitas jual beli, kemudian simpan pinjam, kemudian transaksi lain, transaksi lain. Lewat ATM itu juga bisa ya Bu, karena beda bank nanti ada tambahan admin, semacam itu. Kemudian kelemahan atau kesulitan yang dialami masyarakat itu mendorong untuk istilahnya meminjam uang, kemudian akan akhirnya yang minjam itu tidak terbantu tapi justru terbebani utang yang diberikan. Tujuan utama dari pinjam meminjam itu kalau menurut Islam membantu yang lemah. Tapi kalau kondisi sekarang kan tidak seperti itu. Malah dimanfaatkan misalnya ya Bu. Itu tadi ada penarikan riba, bahkan mungkin yang agak terselubung gitu. Riba yang terselubung itu justru lebih banyak. Akhirnya yang kaya semakin kaya, yang tadinya seharusnya ditolong malah justru semakin terpuruk. Memang benar sekali Bu. Jadi
ketika orang pengen punya apa gitu ya, itu misalnya belum punya rumah, kemudian terus mengambil rumah KPR itu, di situ juga ada riba sebenarnya itu tadi yang riba terselubung tadi ya Bu ya. Nah itu jelas dalam Islam dilarang, haram. Untuk yang terakhir Bu, ini tentang konsep pemikiran dalam Islam. Menurut Bu Nur sendiri bagaimana Bu mengenai konsep ini? Untuk sekarang ini kan banyak sekali kita berbicara tentang gerakan atau aliran yang muncul ya, aliran-aliran Islam yang muncul di Indonesia. Nah, sebagai orang awam kadang menganggap bahwa wah aliran ini jangan-jangan pengen mendirikan negara sendiri. Nah itu menurut Bu Nur bagaimana? Iya, itu karena adanya miskonsepsi dari pemerintahan Islam sendiri, sehingga muncul berbagai macam aliran dan gerakan dalam masyarakat. Kemudian banyak masyarakat yang berpikir bahwa aliran dalam Islam itu akan memberikan khilafah sendiri. Sedangkan muncul stigma bahwa aliran-aliran ini yang menyebabkan munculnya tindak kekerasan seperti yang sudah terjadi di Bu. Pasti kita mengarahnya ke ini aliran ini gitu. Padahal jadi karena adanya itu tadi miskonsepsi dari pemerintahan Islam yang di masyarakat itu macam-macam itu. Iya, kebanyakan mereka nangkepnya negatif ya Bu. Padahal tidak semuanya itu cenderung ke sana begitu nggih. Pemahaman khilafahnya sendiri kan dia wah ini ada aliran ini pasti begini. Nah, semacam itu sebenarnya agak miskonsepsinya di situ nggak mau tabayun dulu tapi langsung mengejudge bahwa seperti itu. Terus menurut Bu Nur sendiri sebenarnya hal seperti itu bagaimana Bu kalau pikiran orang-orang yang seperti itu? Sebenarnya ya tidak semuanya benar ya di dalam masyarakat itu. Secara konsep Islam yang menjelaskan dalam surat An-Nisa 5859 bahwa pemerintahan Islam berdasarkan pada 3 aturan. Yang pertama taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian taat kepada pemegang kekuasaan diantaranya umat dan mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian jika terjadi perselisihan dengan pihak yang berkuasa, mereka jauh beda pemahaman dengan yang dipahami masyarakat sekarang. Sehingga miskonsepsi yang ada di masyarakat atau pemikiran yang ada di masyarakat sekarang itu tidak semuanya benar. Adanya miskonsepsi. Jadi harus benar-benar ini dulu ya, melihat dulu konteksnya seperti apa, baru menyimpulkan begitu Bu. Jadi tidak semua gerakan atau aliran yang ada sekarang ini mereka kontra dengan pemerintahan Indonesia itu sebenarnya tidak Bu. Terima kasih Bu Nur untuk diskusi kita siang hari ini. Ini menambah wawasan saya dan kita. Jadi sekali lagi terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.